Aku menyalakan air dan mulai mencuci wajah. Aku menggosok seluruh wajah asing itu dengan seksama. Setiap bagian yang kusentuh terasa sakit. Kesadaran bahwa hidupku kini sudah berubah menjadi abu pun mengendap. Aku mengeluarkan handuk dari lemari, mengeringkan wajah, lalu menjatuhkan handuk itu ke lantai ke depan pintu kamar mandi. Aku menginjaknya dan mengeringkan kakiku dengan teliti. Sensasi kasar handuk itu di bawah kakiku menyadarkanku kembali ke masa kini. Hejin sedang menungguku di bawah. "Kenapa lama sekali baru turun? Katanya kau lapar," tanya Hejin tanpa berbalik. Ia sedang berdiri di depan kompor sambil memegang centong dan mencicipi sup. Di atas meja terdapat beberapa hidangan sampingan, telur rebus dalam panci, satu set sumpit dan sendok. Begitu aku duduk, Hejin meletakkan semangkuk sup rumput laut dan semangkuk nasi di hadapanku. "Kau tidak ikut makan?" tanyaku. "Memangnya aku babi? Aku baru makan ramyeon, mana bisa makan lagi?" jawabnya. Aku menatap mangkuk supku yang penuh rumput laut dan daging sapi namun hampir tak berkuah. Seperti inilah ibu menyajikan supku. Aku menjalani diet rendah sodium sesuai instruksi bibi. "Aku memasaknya dengan tanganku sendiri, jadi sebaiknya kau merasa tersentuh. Walaupun rumput laut dan daging sapinya memang sudah tersedia." Hejin duduk di hadapanku sambil memegang secangkir kopi. Ia mengenakan kemeja putih, sweater kasmir biru tua hadiah dari ibu dan celana jeans. Pakaian yang dikenakan untuk pergi keluar. Aku meraih sumpit, menjepit seuntai rumput laut dan memasukkannya ke mulutku yang kering. Selain rasa panas dan licin, aku tidak mencicipi rasa lain. Aku ingin bertanya padanya kenapa pula ia memegang centong tadi. Seharusnya ia memasukkan lebih banyak bumbu. "Kau sudah menelpon ibu?" tanya Hejin. Aku menggeleng. "Ponselnya dimatikan, mungkin dia sedang berdoa." "Oh begitu." Hejin menelengkan kepala. "Atau mungkin dia tidak sadar baterainya habis." Aku mengangguk-ngangguk menyetujui gagasannya. "Kalau begitu bagaimana kita bisa menghubunginya?" "Kita bisa menghubungi tempat retretnya." "Apakah ibu memberitahumu tempatnya?" "Aku bisa mengurusnya, biarkan aku makan dulu." Hejin membuka mulut lalu menutupnya kembali. Aku memasukkan seuntai rumput laut lagi ke mulut dan mengunyah. "Makan nasinya juga, jangan cuma makan rumput lautnya. Memangnya kau ibu-ibu yang baru melahirkan?" "Kau mau pergi lagi?" Hejin menunjuk menatap sweaternya. Aku akan pergi menemui seniorku di sekolah dulu." "Di mana?" "Gimpo. Dia akan terbang ke Tokyo siang ini. Aku harus memberinya sesuatu." "Oh, kalau begitu pergilah," kataku berusaha tidak menunjukkan kegembiraanku. "Masih ada waktu." Aku kembali memasukkan untayan rumput laut ketiga ke mulut. "Oh ya, kau sudah dengar beritanya?" "Apa?" "Ada pembunuhan di sekitar sini." Aku tersentak dan mengangkat wajah. Rumput laut yang tebal dan panjang meluncur menuruni tenggorokanku seperti ular. Aku menelannya utuh-utuh, membuat mataku berair. "Apa? Pembunuhan? Di mana?" "Di dermaga." "Tempat peristirahatan di samping tembok laut?" tanyaku. Hejin mengangguk. "Ketika aku sedang dalam perjalanan pulang, aku melihat orang-orang berkumpul di atas tembok laut dan memandang ke bawah. Jalanan juga dipenuhi mobil polisi. Aku ingin tahu apa yang terjadi, jadi aku pun pergi melihatnya. Kau kan tahu aku orang yang sangat penasaran." Aku memasukkan sesendok nasi ke mulut, menahan desakan untuk berkata, "Lalu?" "Ada pita penanda TKP di dermaga. Katanya pagi ini petugas tiket yang baru datang menemukan sesosok mayat tersangkut di tambang sauh kapal." Hejin berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Katanya mayat itu mayat wanita muda." Tulang rusukku mendadak terasa dingin. Dadaku seolah-olah dicengkram tangan dingin. Aku mengunyah nasi dan berkata dengan datar, "Hanya karena mereka menemukan mayat seorang wanita tidak berarti itu korban pembunuhan. Mungkin saja dia bunuh diri atau itu hanya kecelakaan." "Kalau bunuh diri atau kecelakaan, kenapa polisi datang berbondong-bondong? Situasinya..." Ia berhenti dan mengarahkan telinga ke pintu kamarnya. Terdengar bunyi ponsel dari dalam kamar.
Opa, lihatlah aku, sibuk sekali. Hejin praktis menjatuhkan cangkirnya dan berlari ke kamar. Aku menjepit seuntai rumput laut lagi dan berhenti. Karena pintu kamarnya masih terbuka, aku mendengar Hejin berkata, "Iya Bibi, tunggu sebentar." Lalu pintu ditutup. Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Selera makanku hilang. Bibi menelpon. Hejin menerima telepon dari Bibi di balik pintu tertutup. Apakah hal itu pernah terjadi? Aku tidak ingat. Mungkin tidak pernah. Hejin bukan tipe orang yang suka berbicara di telepon diam-diam. Ia selalu menjawab telepon dengan berisik, tidak peduli ia sedang bersama siapa atau di mana ia berada. Menurutnya itu caranya menunjukkan sopan santun kepada siapapun yang sedang bersamanya. Seharusnya ia menjawab telepon itu di depanku, tetapi ia malah menutup pintu berbisik-bisik. Itu berarti Bibilah yang menyuruhnya melakukan hal itu. Aku sama sekali tidak bisa memikirkan alasan Bibi ingin berbisik-bisik dengan Hejin. Aku menurunkan sumpit dan kembali mengingat-ingat pembicaraanku tadi dengan Bibi. Apakah ada sesuatu yang kukatakan kepadanya yang berbeda dengan apa yang kukatakan kepada Hejin? Hejin akhirnya keluar dari kamar. Ia masuk kamar untuk menjawab telepon 10 menit yang lalu. Ia menyandang tas kameranya di bahu dan memegang parkanya. Aku bangkit dari kursi. "Kau mau pergi sekarang?" Sahutnya. Lalu ia menoleh menatapku. "Maaf, aku tidak menemanimu makan." Raut wajahnya terlihat menyesal, seolah-olah ia selalu mengawasiku setiap kali aku makan. Aku menjejalkan tangan ke saku celana dan berjalan menghampirinya. "Lalu apa kata Bibi?" Bibi?" Mulut Hejin berubah kaku. Ia mengalihkan tatapan. "Yang tadi berbicara denganmu di telepon, bukankah itu Bibi dari klinik?" "Oh, bukan. Apa maksudmu Bibi dari klinik?" Hejin berbalik untuk membuka pintu selasar depan. Rona merah mulai terlihat bagian belakang lehernya. Di atas kerah kemejanya yang hijau dan menjalar sampai ke telinganya. "Dia Bibi yang dulu menyediakan catering ketika kami syuting private lesson," tambahnya. Sepertinya ia baru teringat Bibi mana yang tadi berbicara dengannya. Dia menelpon untuk menanyakan kabarku. Sudah lama kami tidak bertemu. Bagaimanapun kami tinggal di pulau itu selama 3 bulan. Memangnya siapa yang bertanya tentang itu? Aku menyadarkan bahu ke bingkai pintu. Hejin memunggungiku, menyelipkan kaki ke dalam sepatu, lalu membungkuk untuk mengenakannya. Lalu ia mengenakan sepatu yang satu lagi. Ketika hendak menegakkan tubuh, ia bergeming. Matanya terpaku pada sesuatu di lantai. Lalu ia berdiri sambil memegang sesuatu di tangannya. "Apa ini?" Ia berbalik menghadapku dan mengulurkan benda itu. Aku menerimanya secara otomatis. Anting-anting mutiara. "Kenapa ini ada di sini?" Kumam Hejin sambil menatap anting di telapak tanganku. "Anting ini adalah anting yang hanya bisa dipasang di telinga yang sudah ditindik." "Ini bukan milik ibu, bukan?" "Benar, ini bukan milik ibu. Telinga ibu tidak ditindik." Ia juga tidak pernah mengenakan anting. Ia tidak suka mengenakan perhiasan. Satu-satunya perhiasan yang dikenakannya kemarin malam adalah gelang kaki. Jelas sekali anting ini juga bukan milikku. Mengingat anting ini ditemukan di depan pintu selasar masuk, bukan di pintu depan. Sepertinya tidak mungkin anting ini menggelinding masuk dari luar tanpa sengaja. Seseorang pasti menjatuhkannya di sini. Siapapun orangnya, kapanpun kejadiannya, anting ini tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Tidak ada bedanya seperti sebelah sarung tangan yang terjatuh di tengah jalan. Tetapi sensasi permukaan anting yang bulat dan halus itu mengusikku. Lebih tepatnya deja vu yang kurasakan mengusikku. Denyut nadiku berpacu. Kapan dan di mana aku pernah menyentuh sesuatu seperti ini? Aku mengusap permukaannya yang bulat dan menatap Hejin. "Akan kutaruh di kamar ibu. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan." Hejin mengangguk dan berjalan ke arah pintu depan. Aku mengenakan sandal dan menyusulnya keluar. "Jam berapa kau akan pulang?" "Aku tidak akan lama." Hejin membuka pintu depan, berjalan ke depan lift dan menambahkan, "Kita harus merayakan dengan champagne non-alkohol. Kita bisa mengadakan perayaan sungguhan kalau ibu sudah pulang." Aku berdiri di ambang pintu, menahan daun pintu dengan bahu.
Lift sedang dalam perjalanan turun dari lantai 23. Butuh waktu sekitar 5 menit sebelum lift naik lagi ke lantai kami. 5 menit ini pasti akan terasa canggung bagi Heijin yang tidak bisa berakting. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlari menuruni tangga. Ia melambai ketika ia membelok. Lambaian itu bisa berarti banyak hal. Aku akan segera kembali. Sampai jumpa lagi. Masuklah, aku harus pergi sekarang karena aku sangat sibuk. Sosok Heijin menghilang di bawah tangga. Halo mulai menyalak di lantai 22. Aku kembali membuka tanganku yang memegang anting tadi. Bagian ujungnya meninggalkan bekas di tanganku. Mungkin karena aku mencengkramnya terlalu erat. Aku menjepitnya dengan 2 jari seperti ahli perhiasan dan mengamatinya. Kurasa anting ini tidak mungkin terlepas dari telinga seseorang karena sumbatannya masih terpasang di sana. Anting ini tadinya pasti tersimpan di tas atau saku sebelum terjatuh, yang berarti orang ini pastilah pernah datang ke apartemen kami dan ia pasti memakai anting. Orang pertama yang terlintas dalam benakku adalah Bibi. Aku tidak tahu apakah telinganya ditindik, tetapi ia selalu mengenakan anting-anting yang berbeda setiap kali aku bertemu dengannya. Aku ingat ada anting dari batu merah yang menggelantung seperti air mata. Ada anting berbentuk mahkota yang menempel di daun telinganya. Ada anting berbentuk bintang yang berpendar biru. Seharusnya ada mutiara juga di antara semua perhiasan itu. Halo berhenti menyalak. Aku menutup pintu, melepas sandal di selasar depan, dan masuk apartemen. Saat itu aku mendengar sesuatu yang aneh di dalam kepalaku. Bunyi seperti batu kerikil yang terjatuh dan menggelinding di lantai. Aku teringat ketika aku mengeluarkan tangan dari saku jaket private lesson. Kemarin malam, tepat di sini, ketika aku melepaskan sepatu, aku juga ingat aku sempat mencari-cari asal bunyi, tetapi aku tidak bisa menemukannya karena ibu berada tepat di belakangku. Sepertinya saat itu aku tahu apa yang terjatuh itu. Aku kembali menunduk menatap anting di tanganku. Bulu kuduku meremang. Jangan-jangan ini yang terjatuh kemarin. Jam berdentang menandakan pukul 2 siang. Aku memasukkan anting itu ke saku celana. Aku hanya resah. Imajinasiku terlalu berlebihan. Aku membuka pintu kaca dan keluar ke balkon. Lalu membuka semua jendela yang tadi ditutup Heijin. Bau pemutih masih tercium di seluruh apartemen. Bekas darah dan jejak tangan mungkin masih terlihat di mana-mana. Di dinding koridor lantai atas, dinding tangga dan bordes, dinding ruang duduk, bagian atas bingkai pintu kamar tidur utama, kaki lemari hias di sudut, bahkan di potret keluarga dan permukaan jam. Aku membelalak curiga ke arah si titik darah yang terlihat di permukaan jam. Apakah Heijin tidak melihatnya? Padahal ia bisa melihat seekor lalat yang melayang-layang di atas lemari hias dari ambang pintu kamar tidurnya sendiri. Aku menyimpulkan bahwa ia tidak melihatnya. Kalau melihatnya, ia pasti sudah bertanya, apakah kau baru saja membantai babi di sini? Aku menggeledah kotak PET 3K dan menemukan hidrogen peroksida. Wadah berukuran setengah liter itu masih lumayan penuh. Aku mengosongkan pengharum ruangan dari kalengnya dan memasukkan hidrogen peroksida. Lalu aku mulai menyemprot segalanya secara teratur. Mulai dari ambang pintu kamar tidur utama, buih putih timbul di bagian yang terkena darah. Aku mengelapnya dengan tisu, lalu membuang tisu-tisu itu ke dalam WC. Setelah itu, aku melakukan hal yang sama pada lemari hias, meja, tangga, dan koridor lantai atas, sambil mencari-cari noda darah dengan teliti. Aku menyeret kasurku ke bawah dan menggantinya dengan kasur ibu. Tentu saja itu tidak membuat noda darah di kasurku lenyap. Menurutku lebih masuk akal jika jejak ibu dikembalikan ke kamarnya. Rasanya salah jika tidur di atas darah ibu, entah itu untuk 1 atau 2 malam. Untunglah ukuran kasurnya sama. Ukuran spraynya juga sesuai. Kemana perginya anak itu? Suara ibu terdengar setelah aku membentangkan selimut dan menegakkan tubuh. Rasanya seolah-olah ia sedang membaca buku. Suaranya tenang dan jelas. Anak itu. Tiba-tiba aku teringat pada diari atau memonya yang kutemukan di laci meja tulisnya tadi pagi. Itu adalah kalimat yang tertulis di sana. Itu juga adalah pertanyaan yang sudah kuajukan kepada diriku sendiri sepanjang hari. Kemana aku pergi kemarin malam? Apa yang kulakukan selama 2,5 jam?
Aku yakin aku melihatnya. Apa kalimat berikutnya? Aku tidak ingat. Apakah aku kedinginan? Atau aku takut? Atau aku ngeri? Aku yakin jawabannya salah satu dari ketiga pilihan itu. Tubuhku mendadak menggigil ketika aku keluar dari kamar ibu. Angin dingin yang bertiup masuk ke ruang duduk membuat seluruh apartemen terasa dingin. Aku cepat-cepat menutup semua pintu dan jendela, lalu aku memandang ke sekeliling ruang duduk untuk memeriksa apakah ada yang terlewatkan. Setelah memastikan semuanya bersih, aku pun naik ke lantai atas. Aku duduk di depan mejaku dan membuka buku catatan ibu. Dugaanku tidak salah, tetapi juga tidak benar. Jawabannya bukan salah satu dari ketiga kata itu, melainkan ketiga-tiganya. Aku kedinginan, takut, dan ngeri. Aku bisa mengerti kalau ia kedinginan. Orang yang merasa hangat di tengah malam berhujan pasti bukan manusia, melainkan beruang kutub. Tapi aku tidak mengerti bagian selanjutnya. Takut dan ngeri bukan emosi yang ditimbulkan malam musim dingin. Ia juga tidak mungkin takut atau ngeri pada anaknya sendiri. Tentu saja ia mungkin tidak senang dengan apa yang sudah kulakukan. Kalau begitu orang yang dilihatnya mungkin saja bukan aku. Ada pembunuhan. Kali ini yang terdengar adalah suara Hejin. Katanya mayat itu mayat wanita muda. Apakah mungkin itu? Apakah ibu menyaksikan wanita muda itu dibunuh? Di mana? Di dekat dermaga tempat mayat wanita itu ditemukan? Atau di tembok laut? Di jalan setapak di sepanjang sungai? Tidak mustahil mayat itu kemudian bisa tersangkut di dermaga. Sungai Dongjin mengalir di antara dua distrik kota ini, dan pintu air di pelabuhan dibuka dari tengah malam sampai jam 1 pagi. Wanita itu bisa saja dibunuh dan didorong ke dalam air pada saat air sungai yang sudah terperangkap seharian menyerbu ke laut, mengikuti arus sungai. Aku mendengar sesuatu di belakangku. Bunyi itu seperti bunyi ranting yang menggaruk ke lantai papan, atau ayunan yang tertiup angin. Aku berdiri, berjalan ke pintu balkon dan membuka kerai. Mendadak saja hari sudah sore. Lampu di pergola masih menyala dan ibu duduk di ayunan. Jari-jari tangannya dikaitkan dan ditumpangkan di perut. Kepalanya ditengadahkan, seolah-olah ia sedang beristirahat sejenak setelah bekerja keras. Gaun putihnya berkibar ditiup angin. Kakinya yang telanjang menggesek dek. Luka memanjang dan menganga di lehernya terlihat seperti mulut merah Joker yang tersenyum. "Kau benar-benar tidak ingat?" tanya Joker. Walaupun aku tahu ini imajinasiku belaka, aku mendapati diri membalas. "Apa? Kau juga melihatnya waktu itu?" "Lihat apa? Kapan? Di mana?" Pembicaraan itu pun berakhir seperti sebelum-sebelumnya, dengan khayalan yang tidak menjawab. Tetapi aku kembali teringat pada bayangan-bayangan aneh yang berkelebat di depan mataku ketika aku terbangun pagi-pagi tadi. Cahaya kuning lampu jalan, bayangan gelap sungai yang mengalir cepat di bawah kakiku, payung merah yang terbalik dan tersangkut di salah satu pohon di tengah jalan, terpal yang berkelepak ditiup angin. Bulu kuduku meremang. Bayangan-bayangan itu tidak ada hubungannya dengan dermaga atau jalan di samping tembok laut. Lampu-lampu jalan di sepanjang tembok laut adalah lampu LED yang memancarkan cahaya putih. Tidak ada pohon di tengah jalan di dekat tembok laut, dan tidak ada area konstruksi di sekitar sana yang tertutup terpal. Di salah satu sisi tembok laut adalah laut, dan sisi yang satu lagi adalah jalan di samping sungai yang diapit gedung-gedung dan kompleks-kompleks apartemen. Jadi tempat yang memenuhi ketiga kriteria itu adalah jalan di sepanjang sungai. Aku tidak tahu tepatnya di bagian mana dari jalan itu, tetapi mungkin tidak terlalu berarti juga walaupun aku bisa mencari tahu. Bayangan-bayangan itu mungkin hal-hal yang kulihat sebelum aku mulai kejang-kejang. Aku sudah pernah mengalami situasi yang sama sebelum ini. Kesimpulan yang kutarik tidak membuatku merasa lebih baik. Lebih tepatnya, aku merasa seolah-olah aku sudah mengintip jalan menuju neraka. Firasat buruk menggelayutiku. Tim putih dalam kepalaku terus berceloteh. "Masa? Kenapa kau teringat pada hal-hal yang tidak penting begitu kau membuka mata? Mungkin ada sesuatu dalam bayangan-bayangan itu. Sesuatu yang dingin, menakutkan, dan mengerikan. Seperti ibu, apakah aku juga melihat sesuatu kemarin malam?" Tiba-tiba aku teringat pada suara seorang pria yang bernyanyi di tengah kegelapan.
Aku semakin bingung, bukannya mendapat jawaban, aku malah mendapat ribuan pertanyaan baru. Aku menutup kerai dan mengempaskan diri ke kursi. Sesuatu yang tajam menusuk bagian dalam selangkangan kananku. Aku mengeluarkan benda yang sejenak sudah terlupakan dari dalam saku. Anting-anting mutiara. Suara yang sejenak terlupakan pun muncul kembali. Bunyi sesuatu yang jatuh dari saku jaketku dan menggelinding di lantai marmer ke pintu selasar depan. Aku meletakkan anting itu di atas meja dan meraih ponsel. Aku membuka internet dan mulai mengetik beberapa kata di situs pencarian. Mayat wanita Gundo. Beberapa berita muncul. Berita yang pertama kali muncul adalah berita dari Yonhap News. Mayat wanita ditemukan di dermaga dinding Laut Gundo. Hari ini sekitar jam 8 pagi. Mayat seorang wanita ditemukan di dermaga di samping tembok laut di Gundo, Incheon. Menurut polisi, pegawai tiket menemukan mayat itu tersangkut tambang sauh. Korban dilaporkan sebagai B, 28 tahun yang tinggal di apartemen A di distrik 2. Sumber dari kepolisian menyatakan bahwa kemungkinan besar ini adalah kasus pembunuhan karena di jasad korban ditemukan luka-luka tusukan benda tajam. National Institute of Scientific Investigation akan melakukan otopsi, sementara polisi menanyai saksi-saksi potensial. Artikel-artikel lain juga memberitakan hal yang sama. Sepertinya artikel-artikel itu ditulis dari pengumuman pers yang sama, dengan kata-kata dan susunan kalimat yang serupa. Ada 4 jenis informasi yang diberitakan dalam semua artikel itu. Identitas korban, alamat korban, gambaran samar tentang luka-luka korban dan tempat korban ditemukan. Tiba-tiba aku teringat pada kios Hotok Yongi. Mungkin Paman Yongi mendengar lebih banyak informasi, misalnya tentang sesuatu yang tidak diberitakan dalam artikel-artikel ini, atau tentang apa yang terjadi ketika mayat itu ditemukan. Kios Hotok Yongi adalah kios yang berlokasi di dekat penyeberangan jalan tembok laut distrik 2. Beberapa meter dari sana terdapat tangga melingkar yang mengarah ke area peristirahatan di dermaga. Hanya ada satu kios di bawah sana, tetapi pada siang hari tempat itu ramai, dikunjungi orang-orang yang akan naik kapal. Ada feri dayung yang cukup populer yang membawa turis dari tembok laut ke Taman Laut Gundo. Pada akhir pekan, antrean penumpang bisa memanjang sampai ke atas tembok laut. Kios Hotok Yongi berada di pusat area komersial di Gundo. Lokasinya memungkinkan kita melihat semua orang yang ada di dermaga, di sepanjang jalur sepeda dan semua orang yang keluar masuk distrik 2. Paman Yongi sering menyapa orang-orang yang lewat dan mengenal wajah-wajah mereka. Jadi ia jauh lebih berguna daripada kamera pengawas yang dipasang di rambu jalan. Karena itulah Paman Yongi pasti populer hari ini. Polisi pasti mampir ke kiosnya. Begitu pula orang-orang yang sepertiku yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Aku mengeluarkan celana lari dan jaket biru dari dalam lemari pakaian. Aku juga mengalungkan handuk olahraga di leher untuk melengkapi penampilanku. Aku memasukkan ponsel, kartu pas pintu gedung apartemen, selembar uang 5.000 won, dan anting mutiara ke saku. Saat itu jam meja menunjukkan pukul 18.07. Aku berlari turun ke ruang duduk. Kalau beruntung, aku pasti sudah kembali ke rumah sebelum Haejin pulang. Ada sesuatu yang harus kupastikan sebelum aku meletakkan anting itu di meja ibu seperti yang kukatakan kepadanya tadi. Apakah bunyi menggelinding yang kudengar, anting mutiara ini dan apa yang dilihat ibu berhubungan? Tidak ada jaminan Paman Yongi akan memberiku informasi yang kuinginkan, tetapi saat ini ia satu-satunya orang yang mungkin memiliki informasi. Jika beruntung, aku mungkin bisa turun ke dermaga. Aku mengeluarkan sepatu lariku yang biasa yang berwarna putih dari lemari sepatu, mengenakannya dan masuk lift untuk turun. Begitu keluar dari gedung apartemen, aku berjalan cepat. Ada 3 jalan keluar dari kompleks apartemen ini. Gerbang utama yang menghadap bagian dalam kota yang masih sedang dalam proses pembangunan. Gerbang belakang yang paling dekat dengan gedung 206 yang merupakan gedung apartemen kami. Dan gerbang samping di antara gerbang belakang dan gedung 208 yang membawa kita keluar melalui jalan setapak. Begitu keluar dari gerbang samping, kita akan mendapati diri di jalan belakang SMP Gundo. Seperti yang kulakukan kemarin malam, aku mulai berlari begitu tiba di jalan itu. Jarak dari gerbang samping ke jalan di sepanjang sungai Dongjin adalah sekitar 500 meter.
Jarak dari sana ke penyeberangan jalan di tembok laut adalah 1,5 km. Jarak dari penyeberangan tembok laut ke pintu masuk taman laut adalah 5 km. Lalu jarak dari jembatan di pintu masuk sampai ke observatorium adalah 1 km. Keempat jalan yang berhubungan itu adalah jalur lari yang sempurna. Bahkan ada jalur khusus sepeda di antara tembok laut dan observatorium. Banyak orang yang berjalan atau berlari di sepanjang jalur itu, terutama di pagi dan sore hari. Aku sudah berlari secara teratur sejak kami pindah ke Gundo. Berlari sama seperti berenang, karena ada titik yang harus dituju. Berlari tidak membuatku bosan, karena aku bisa memandangi sungai dan laut. Aku suka merasakan jantungku yang melompat-lompat seperti singa marah, karena aku jarang bisa merasakannya sehari-hari. Aku bahkan jarang bisa merasa gembira, gugup, resah, marah, atau senang. Aku tidak selalu berlari di waktu yang sama. Kadang-kadang aku berlari saat fajar, kadang-kadang menjelang siang, kadang-kadang di sore hari. Kadang-kadang aku juga keluar di tengah malam. Kelebihan dari olahraga di malam hari adalah tidak ada orang lain di jalan. Aku bisa berlari dengan bebas tanpa terhalang siapapun, tanpa menubruk seseorang yang sedang melihat-lihat pemandangan, tanpa merasa malu apabila aku terjatuh. Hari ini pertama kalinya aku meninggalkan rumah pada saat seperti ini, tepat setelah matahari tenggelam. Banyak mobil polisi yang melesat lewat, mungkin karena kasus pembunuhan itu. Aku juga melihat ada taksi-taksi dari luar kota. Orang-orang berjalan dalam kelompok yang terdiri atas 2 atau 3 orang. Kelompok pertama yang kutemui adalah sepasang pria dan wanita. Kelompok berikutnya terdiri atas 3 wanita dan 2 pria. Kedua kelompok itu tidak saling mengenal. Mereka hanya mampir di tempat yang sama. Itulah kesimpulan yang kutarik setelah melihat mereka semua memegang bungkus hotdog. Kios hotdog Yongi adalah tempat yang penting bagi orang-orang yang berjalan menyusuri jalan itu di malam hari. Di sana kita bisa meminta seseorang berjalan mendampingi kita atau menunggu teman. Paman Yongi akan menjual sekantong hotdog kepadamu sekaligus mencarikan seseorang untuk menemanimu. Di dekat jembatan Dongjin 1, aku berpapasan dengan kelompok hotdog ketiga. 2 wanita dan seorang pria. Setelah mereka berlalu, aku melihat cahaya terang di belakangku. Aku menoleh sedikit. Sebuah mobil polisi sedang mengikutiku. Cara mobil itu merayap dengan pelan di belakangku seperti bayi yang baru mulai belajar berjalan, membuatku berpikir mereka ingin mengajukan pertanyaan kepadaku. Di mana tempat tinggalmu? Kau mau pergi kemana? Kenapa kau berlari malam-malam begini? Menyadari tatapan yang dilontarkan ke arahku dari dalam mobil, aku pun mengelap wajahku yang sama sekali tidak berkeringat dengan handuk yang melingkari leherku. Agar terlihat seperti atlet profesional, aku pun menunjukkan teknik latihan lari profesional. Mereka baru melepaskan pengawasan ketika aku tiba di penyeberangan jalan di tembok laut. Mobil polisi itu menyalakan sirena, membelok ke kiri dan menghilang ke arah taman laut. Lampu lalu lintas di penyeberangan menyala merah. Sementara menunggu lampu lalu lintas berubah warna, aku memandang ke seberang jalan. Sepertinya akan sulit memandang ke arah dermaga. Kabutnya lebih tebal daripada kemarin dan menyelimuti segalanya di luar palang tembok laut. Aku bisa melihat 2 mobil polisi diparkir di pintu masuk dermaga. Kios hotdog Yongi masih buka walaupun tidak ada pelanggan. Sepertinya semua orang sudah menemukan teman untuk pulang. Syukurlah, begitu lampu lalu lintas berubah hijau, aku pun menyeberang. "Woi nak, just one moment," panggil Paman Yongi begitu kakiku menginjak trotoar di seberang jalan. Aku berhenti sejenak, memasang sikap seolah-olah ia menghentikanku dalam perjalananku ke observatorium. Paman Yongi melambaikan sebelah tangan. "Masuklah, ada yang harus kukatakan kepadamu." Aku melangkah masuk, pura-pura enggan. "Kau sedang berolahraga?" Aku mengangguk dan menunduk, menatap pemanggang hotdog. Ada sekitar 10 potong hotdog yang ditumpuk di atas piring di salah satu sudut. Dan tidak ada hotdog di atas pemanggang. Seperti yang sudah kuduga, dagangannya hari ini laris manis. "Beberapa hari terakhir ini kau sering keluar malam hari, bukan?" Paman Yongi menjepit sepotong hotdog dan menyodorkannya kepadaku. Aku menerimanya sambil menjawab, "Tidak." "Tidak, aku tidak melihatmu siang hari. Akhir-akhir ini aku keluar pagi-pagi sekali." "Ah, begitu." Paman Yongi mengangguk-ngangguk, lalu bertanya, "Kalau begitu, apakah kau juga keluar pagi-pagi kemarin?" "Tidak,
Aku tidak keluar rumah kemarin. Ah, begitu? Aku menunggu dengan sabar. Hari ini kau akan pergi ke observatorium lagi? Ia mengusapkan tangan ke celana musim dinginnya yang berminyak dan meraih sebuah kantong kertas. Aku menatap jaket hitam yang sama mengilapnya seperti celananya, lalu mengalihkan tatapan ke kepalanya yang ditutupi topi dengan penutup telinga, dan ke gantungan baju yang bergantung di rangka kios itu sendiri. Dalam kantong plastik beresleting itu terdapat jaket abu-abu dan topi berburu. Di balik jaket itu mungkin ada kemeja bersih, dasi, dan jas. Di bawah gantungan baju itu terdapat sebuah koper dan sebuah kotak sepatu. Aku sudah pernah beberapa kali melihatnya mengenakan topi, jaket abu-abu, jas, dan sepatunya yang disemir sampai mengkilap itu sementara ia menyeret kopernya dan naik bus antar kota yang menuju ke Ansan pada jam 23.30 setelah menutup kios. Penampilannya lebih mirip karyawan kantor yang hendak pulang setelah perjalanan bisnis yang panjang, bukan penjual hotdog di pinggir jalan. Aku juga pernah beberapa kali melihatnya turun dari bus pada jam 9 pagi dengan penampilan yang sama. Setelah membuka kiosnya, ia berganti mengenakan pakaian kerjanya yang berkelepotan minyak, mengeluarkan sekantong adonan dan bahan-bahan lain dari dalam koper. Dan ia pun mulai bekerja sebagai tukang gosip dan penjual hotdog yang selalu membantu orang-orang mencari teman untuk berjalan pulang bersama. Sebaiknya kau tidak pergi ke sana hari ini, katanya, tidak sabar menunggu jawabanku. Aku tidak tahu apakah kau sudah mendengar beritanya atau belum, tapi mereka menemukan mayat di dermaga pagi ini. Lalu apa hubungannya dengan observatorium? Kenapa tidak ada hubungannya? Banyak mobil polisi berkeliaran di sekitar sini. Kau tidak melihat 2 mobil di sana itu? Mereka berpatroli setiap 10 menit, tetapi bajingan-bajingan itu masih belum menemukan petunjuk apapun. Jadi warga setempat yang direpotkan. Aku bahkan belum menjual apapun hari ini. Polisi datang dan pergi. Detektif datang dan pergi. Mereka sama saja seperti reporter. Jam berapa kau tutup toko kemarin? Apakah kau melihat ada orang mencurigakan yang berkeliaran di sekitar sini? Apakah kau mengenal orang-orang yang sering menyusuri jalan ini di malam hari? Aku menunduk dan menggigit hotdogku untuk menahan desakan bertanya apa jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika aku katakan bahwa aku hanya melihat orang-orang yang sama yang selalu mampir di malam hari, mereka pun bertanya siapa orang-orang itu. Gula cair meluncur menuruni tenggorokanku membuat mataku berair. Tenggorokanku seolah-olah meleleh. Paman Yongi cepat-cepat menyodorkan secangkir air dingin kepadaku. Aduh, pelan-pelan saja makannya. Tenggorokanmu bisa melepuh. Kau bisa terkena kanker tenggorokan kalau tenggorokanmu terlalu sering melepuh. Aku menenggak habis air itu dan akhirnya bisa membuka mata kembali. 3.000 won saja, kata Paman Yongi sambil memasukkan 9 potong hotdog yang tersisa ke kantong. Aku memberimu diskon besar-besaran karena sudah lama aku tidak melihatmu. Aku harus menerima kantong itu tanpa membantah apabila aku ingin mendengar apa lagi yang ingin dikatakannya. Aku pun menerima kantong itu dan menyodorkan uang 5.000 won. Nah, kau suka berolahraga sendirian di malam hari, kata Paman Yongi sambil membentangkan uang kertas itu dan memasukkannya ke kantong uang. Kalau polisi sampai tahu, mereka pasti akan menerormu. Tentu saja aku tidak berkata apa-apa. Mana mungkin aku tahu semua hal tentang semua orang yang datang ke sini. Aku hanya tahu bahwa kau tinggal di Moontorch. Ah, apakah orang ini cenayang? Moontorch tidak berada di dekat tembok laut. Tentu saja ia tidak mungkin tahu kemana tujuanku dari kiosnya ini. Aku juga tidak pernah memberitahunya bahwa aku tinggal di Moontorch. Aku menjejalkan sisa potongan hotdog ke dalam mulut dan mengunyah. Apakah kau ingat gadis yang kupasangkan denganmu musim panas lalu? Gadis yang mengenakan kacamata hitam di tengah malam berhujan. Rambutnya panjang, seperti hantu, dan dia duduk di sana. Paman Yongi menunjuk bangku plastik putih di sudut kios. Kau ingat? Aku ingat. Sepertinya aku juga tahu bagaimana Paman Yongi bisa tahu di mana tempat tinggalku. Kemarin dia turun dari bus sendirian. Malam belum terlalu larut, mungkin jam 9 lewat sedikit atau sebelum jam 9. Dia masuk, duduk di bangku itu, seolah-olah bangku itu miliknya, menyilangkan kaki dan bertanya apakah kau datang hari ini. Ketika aku jawab tidak, dia terlihat sangat kecewa.
jadi kupikir dia menyukaimu. Aku bertanya kepadanya, apakah dia tiba di rumah tanpa masalah waktu itu. Katanya kau tinggal tepat di seberang jalan darinya. Katanya dia tinggal di Purun, jadi yang ada di seberang jalan apalagi kalau bukan Muntorch. Tiba-tiba aku teringat pada payung merah yang menggelinding di jalan. Aku juga teringat pada wanita yang kulihat di penyeberangan jalan kemarin malam. Apakah payung wanita itu berwarna merah tua?